Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Karena setiap kejadian tidak ada yang kebetulan, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, setiap kejadian akan membawa manfaat bagi orang yang beriman. Setiap hari kita dihujani berita, dan tidak ada berita itu kecuali pasti ada hikmahnya. Yang sekarang sedang heboh, di antara kehebohan lainnya adalah tentang kemewahan. Yang asalnya gaya, punya moge, sekarang mau dijual katanya. Yang asalnya pakai jam mahal, sekarang disembunyikan. Yang pakai cincin, berlian dan sebagainya, sekarang sebagian menjadi menderita. Kita akan coba kaji hikmahnya, hadirin. Sebetulnya secara sederhana manusia itu sangat ingin bahagia. Bahagia, tua muda, Islam tidak Islam, ingin bahagia. Tapi sebagian besar tidak tahu bahagia itu di mana dan bagaimana. Ada yang menyangka bahagia dengan harta, sehingga dia habis-habisan mencari harta, tidak peduli halal dan haram. Ada yang menganggap bahagia dari jabatan, kasakusuk. Ada yang menganggap bahagia dari popularitas. Kita lihat mati-matian bikin konten agar viral, agar nambah followernya. Apakah pasti bahagia? Tidak. Ada yang dengan memuaskan nafsu, berzina sana sini, selingkuh, berbuat maksiat. Apakah pasti bahagia? Tidak. Bahagia itu pernah kita bahas di sini. Pintunya adalah surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl 97. Tolong Bapak Ibu dibuka nanti ayat ini ya. Namanya bahagia itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana orang yang hayatan thayyibah? Hatinya tuh tentram, nyaman, adem dalam segala keadaan. Dalam lapang, sempit, punya uang, tidak punya uang, sehat, sakit, dipuji, dicaci, sedang lapang, di kemudahan, dalam kesusahan, ajeg saja. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan, semua urusannya itu jadi kebaikan. Pernah ada seorang ulama ditengok oleh ulama lainnya. Beliau sudah sakit 4 tahun di dalam sebuah kamar. Ketika ditanya, bagaimana keadaanmu Syekh? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, aku merasa aku adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mungkin tidak ada yang lebih bahagia selain diriku ini. Ini perkataan yang benar. Padahal beliau berbaring di kamar 4 tahun sakit. Karena beliau bisa mengetahui hikmah dari sakit. Lanjut, hadirin. Jadi, apakah kaya pasti bahagia? Tidak? Tolong jawab.
Tidak, atau tidak tahu. Mungkin belum, karena belum nyoba ya. Kalau saya hakul yakin, orang kaya itu belum tentu bahagia. Kecuali, dua, menjemputnya jadi amal soleh, dan ketika sudah punya, jadi amal soleh, di sanalah bahagia. Coba punya istri yang cantik jelita, kira-kira bahagia tidak, Pak? Kenapa wajahnya jadi melongo begitu ya? Jangan ngebanding-banding, Pak. Rumah tangga itu tidak membuat bahagia, kecuali rumah tangga yang memang dijadikan amal soleh. Istri Bapak itu tidak membahagiakan Bapak, Pak, kecuali kalau menyikapi istri jadi amal soleh. Kelebihannya disyukuri, Bapak bisa beruntung, fakana khairullah, kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki, fakana khairullah, maka itu baik. Jadi kalau lihat sekarang berita para koruptor itu ya, stres sekali mereka tuh. Apakah punya mobil bagus bahagia? Tidak, tidak sama sekali. Dunia ini hanya menyenangkan lahir, bukan batin. Batin itu senangnya kalau jadi amal soleh. Jadi misal ya, ini koruptor, nauzubillahi min dzalik. Dia mencari rezekinya, bukan mencari, menjemput rezekinya dengan cara yang batil. Pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, ini pasti, Pak. Pasti tidak tenang. Karena setiap dosa itu dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Jadi selama bekerja saja dia takut terbongkar. Nah sekarang yang sedang risau-risau itu pasti yang culas-culas, tambah lagi risaunya. Allah kalau mau tuh mudah saja ya membongkar. Makanya kalau menjemput rezeki itu tenang saja, hadirin. Saya bacakan sebuah hadis sahih ini. Penting ini hadis ini. Kalau paham hadis ini kita akan jauh lebih tenang ya. Hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma faraqallahu alaihi amro." Barang siapa yang duniawi ini menjadi cita-citanya, dikagumi orang, kaya raya, pokoknya dunia saja, tidak ingat akhirat, maka yang pertama adalah faraqallahu alaihi amro. Allah akan membuat urusannya itu ribet. Dari pagi sampai malam tuh ruwet. Namanya Mbak ruwet dan Mas ribet. Ya. Masalah aja. Dari mulai bangun itu pasti ribet. Apa aja jadi masalah. Termasuk pekerjaannya. Jadi nyaris mau sarapan tidak ternikmati. Gimana? Ini sudah beres belum? Gitu. Kan udah saya suruh, marah-marah di mobil, padahal mobilnya mobil bagus. Yang benar dong, ngambek. Sampai ke kantor emosi, rapat marah-marah, makan siang jengkel, mau pulang, harusnya kita tuh untung 9 miliar. Kenapa cuman untung 8,9? Begitu. Beda 100. Ruwet, mau tidur susah tidur, susah. Ini saya ada kawan belum dapat hidayah, baru bisa tidur jam 4 pagi, Pak. Jadi kalau nelpon tuh malam, ngajak main lagi malam. Luar biasa, susah tidur karena memikirkan dunia. Karena memang oleh Allah dibuat ribet. Jadi urusan tuh enggak membuat tidak bisa menikmati dunia yang ada. Mau kasur empuk, mobil mewah, ribet saja. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Nah, ini yang repot nih. Oleh Allah dibuat
di pelupuk matanya tuh fakrohu ainai, takut miskin, fakir. Itulah walaupun udah banyak tetap nyari lagi terus saja, nggak ada berhentinya. Udah untung banyak, pengen lebih banyak, karena dia merasa tidak cukup dan dia akan kikir untuk kebaikan. Fakrohu baina ainai, nanti ada ayatnya ya, ayat Al-Baqarah 268 itu ya. Kenapa orang jadi pelit? Kenapa orang bakhil? Kenapa sih ya? Diantaranya ini, karena cita-citanya duniawi, maka disimpan di pelupuk matanya. Dia orang-orang pecinta dunia nggak mau bayar zakat. Kalaupun bayar zakat fitrah, ya. Kalaupun bayar, diusahakan di courting, cari konsultan zakat yang paling bijaksana. Pajak aja ada konsultannya tuh, hadirin, buat ngakalin ya. Tapi kalau untuk zakat harusnya udah nggak ada. Berapa Bapak zakatnya? 600, bayar 700, bayar 1 M, takut ada yang luput. Tapi para pecinta dunia nggak mungkin bayar zakat, pelit dia Pak, kecuali untuk ria ya, bangun masjid untuk ria, karena itu sebetulnya dia nggak ada kepentingan untuk mencari ridho Allah, dia kepentingannya masjidnya supaya dikenal, ini masjid saya, ini pesantren saya, ini yang membangun. Dia ya lebih suka membangun untuk kepentingan pujian. Nauzubillah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak akan keluar dari ketentuan yang direncanakan Allah. Walaupun dia kerja keras siang malam, ya tetap saja dia bakal dapat apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Cuma dia menderita karena cita-citanya duniawi, ingin dikagumi orang, ingin dianggap hebat, kaya, ingin dianggap sukses, tidak ada kaitan dengan akhirat. Bagaimana yang akhirat? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang memang bisnis itu, bekerja itu niatnya adalah jadi bekal akhirat, amal soleh. Yang pertama, jama'allahu lahu amroh. Yang pertama, Allah akan menghimpun urusannya itu. Jadi gampang, karena semua urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Kita perlu ini, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, digerakkan. Nego yang tadinya ruwet dimudahkan. Kemudian kita perlu pendanaan, ada, dimudahkan sehingga urusan itu tidak membebani, bahkan selalu nambah syukur karena ya Allah, mudah saja, ribet jadi kayak puzzle, ting teng ting teng. Begitulah kalau di lagu ini ya, mudah aja. Bikin ini, ada yang mau beli, didatangkan, negonya lebih gampang. Jadi dalam urusan itu tidak nyesek ke hati itu. Itu ciri-ciri orang yang akhirat tujuannya tuh nggak worth it lah dunia ini untuk bikin galau, untuk bikin sedih, kecewa. Enggak tuh, enggak ada di sini. Makanya yang kedua adalah waja'ala ghinahu fi qalbi, dibuat oleh Allah hatinya tuh kaya, nggak ada luka-luka oleh duniawi ini, selalu syukur, enak sekali. Saudara punya sepeda jelek, murah, tapi puas dan bersyukur, lebih bahagia daripada sepeda ratusan juta tapi tidak bersyukur. Keluar model baru, aduh ini lebih bagus, mereknya keren,
lebih ringan, otomatis, belum juga dinaikin, sudah maju, bisa. Ternyata enakan teriak-teriak ya. Baru beli HP bulan Desember, sekarang ada produk baru tahun 2023, bisa nyesek itu Pak. Mobil juga begitu. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena yaitu tidak kaya hati. Coba itu, alhamdulillah. Jazakallah khair. Rezeki begini. Ini kenapa putih Pak? Susu kambing. Bayangkan. Kambing siapa ya? Kambing kan punya air susu kalau hamil, bukan begitu? Siapa yang menghamili? Kita tidak tahu. Yang meresnya siapa? Memerah. Demi Allah Pak, kalau rezeki saya sampai ke sini, nggak usah pakai nyari kambing atau minta izin ke suami kambing dan sebagainya. Ada. Begitu nanti itu Pak, kalau kita cita-citanya akhirat, akan dibuat sedemikian rupa oleh Allah, tidak ribet hidup ini. Bisnis itu tidak ribet. Kerja itu tidak ribet. Musim mutasi bagi pecinta akhirat, rileks saja. Nggak ada takut. Wah nanti nggak dapat jabatan ini. Jabatan nggak lama lah. Cuman dah. Betul? Yang lama itu galaunya. Tinggal istiqoroh, kalau baik untuk dunia, untuk mudahkan, kalau baik untuk agama, maaf, baik untuk agama, untuk akhir dari urusan, untuk bekal akhirat, ini dimudahkan. Kalau enggak, jangan dan jauhkan saya darinya. Udah rileks saja, tidak usah banyak pesaing, ya nggak apa-apa. Kenapa ribet dengan kompetitor? Kompetitor kan hamba Allah juga. Kompetitor itu Allah yang ngasih rezekinya. Tidak usah ribet. Apa yang untuk kita tidak akan jatuh ke orang, apa yang untuk beliau nggak akan jatuh ke kita. Kompetitor itu cara Allah supaya kita belajar banyak. Tanpa kompetitor nggak menarik. Balap karung sendirian pasti memalukan, ya. Walaupun juara tidak berharga kalau lawannya TK. Kompetitor itu cara dari Allah. Katanya kalau dikejar anjing kita baru tahu larinya cepat. Benar? Tergantung anjingnya, Pak. Kalau anjingnya ompong, rabun, kita tidak lari. Nah, hadirin sekalian, makanya bisnis tidak usah pakai cemas-cemas. Yang membagikan rezekinya kan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal luruskan niat, perbaiki cara yang Allah sukai. Kan amal soleh itu dua kuncinya, niatnya lurus, caranya benar. Sudah di situ saja, nggak akan kemana-mana. Tidak usah pakai licik, tidak usah pakai korupsi, tidak usah pakai sumpah palsu, tidak usah pakai muji-muji berlebihan. Tenang saja. Kalau dagang ya sederhana aja. Ini mangga, bagaimana mangga ini manis atau tidak? Saya belum, tidak usah. Emang saya udah kunyah semua, nggak usah begitu. Kalau yang dicoba seperti ini Pak, saya kurang tahu apakah ini sepohon atau tidak. Bapak coba saja ini. Wah maaf ya, mangganya nggak cocok dengan yang saya harapkan. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Mau beli mobil, kita jual mobil. Berapa harganya? Misalkan 150 juta, ditawar 50 juta ya. Nggak usah kecewa ya. Nggak usah jengkel. Yang bener dong Pak. Mau ngapain marah-marah? Nah, sekarang bagaimana hati supaya akhlaknya baik? Rumusnya 3 sa. Ulangi apa? Sekali lagi. 3 sa.
Ieu teh pejabat teh di dia ya. Coba ditanamkan ieu nya sederhana. Kalau abdi mah pengajianna hoyong abdi ge jiga Ustaz Abdul Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, meni pinter ya. Sagala apal. Abdi mah nu gampil we 3 sa. 1. Saya aman bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Kalau lulus ini, insya Allah Bu, walaupun ilmunya dikit, amalnya dikit, bisa selamat. Rasulullah SAW ditanya, siapa muslim yang baik teh ya Rasul? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang pertama harus dimiliki oleh umat Islam itu lisan dan kelakuannya tidak mau dan tidak mau pernah mengganggu orang lain. Jadi akhlak yang pertama teh kehebatan seseorang tidak merugikan orang lain, baik dengan kata-kata, tulisan, perilaku. Kaharto saja pernah dengar ada yang muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut yang bagaimana? Yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Ka masjid wae, pengajian rajin, sampai suaminya kagum. Ini istri saya teh pengajian teh kayak makan obat loh, sehari 3 kali sebelum Covid ya. Tapi perubahannya tuh hanya pada seragam. Dan peningkatannya tuh pada cicilan. Ai kalakuan awet. Nyarios ka abdi teh ngajeletot wae. Padahal salat, padahal saum, padahal ngaji. Bagaimana yang begitu? Nah, dikhawatirkan bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita meninggal nanti Pak, kita antri tuh. Siapa yang pernah disakiti oleh ibu fulana? Cuk, abdi, waduh. Di tukang sayur, tatangga, tukang kerupuk, tukang lotek, antri yang disakiti teh. Dibayar oleh amal-amal kita. Salat yang kurang khusyuk saeutik pahalana, bayarkeun kasih ece ieu. Datang lagi, bayar lagi ke sana. Habis pahala saum, pahala umroh, pahala ngaji, pahala tahajud, gara-gara nyakitin orang. Udah habis pahala, bagaimana? Yang disakiti masih banyak. Maka dibayar dengan dosa-dosa orang yang disakiti, dipikul oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada yang tidak berzina tapi di akhirat bisa punya dosa zina tak? Gara-gara nyakitin orang dan dibayarnya oleh dosa orang itu, dipikul. Tuh. Sarienan ya. Sadar kang usah beberapa menit banyak. Yang gawat tuh yang punya medsos, yang gampang viral. Satu patah kata viral kemana-mana, yang sakit hati banyak. Nanti di akhirat yang tersakiti bakal nuntut dari kita. Matakna tong centil, ibu-ibu, tong tiktokan wae, pakai jilbab tiktok gutak gitek. Jangan. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Bisi makin terkenal teh makin terkenal, dosanya makin banyak. Tong hoyong terkenal teh, nyebut gitu dah matos nyobian. Nya, abdi mah geus ngasaan, raosna ripuhna terkenal teh hadirin. Kalau orang diuji Allah dengan terkenal, tidak punya privasi lagi, tegaduh, nu tiasa disumputkeun, sadayana diobrolkeun ku batu.
Tidak enak jadi orang terkenal tuh. Enak seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di penduduk langit. Tapi sekarang terkenal juga ya. Tapi bukan ingin terkenal. Bisi naon, bisi kalau kita nyakitin tidak tertanggungkan orang yang sakit hatinya banyak. Tah, celetak-celetuk di medsos, lalu banyak orang sakit hati, nebus nanti kita di akhirat. Kalau tidak bisa bicara bagus, cicing tong disadawahe. Abdi mah lamun cicing teh sok hoyong hitut, mending kena hitut daripada nyeri batur. Asal tong di mana wae nya. Hitut teh kan bagian dari karunia, Pak. Hese hitut teh 8 juta cenah sebelah dioperasina. Pernah ya rerencangan asli minum soda sabotol, Pak. Wah, penuh sakit luar biasa. Dicana ke rumah sakit, kata dokter ini kalau tidak segera buang angin harus dioperasi. Tahu doa ibunya, ya Allah, kentutkan. Aidu teh itu, Allahu Akbar. Tuh kan. Tapi sekali-kalinya hadirin, tos eta membararau we. Lanjut. Yang pertama apa? Jangan ganggu orang, ya. Kalau kita tidak bisa nolong orang, jangan ganggu orang. Jangan celetak-celetuk. Ninggalin, nah sia teh beuki hideung, cicing, ek hideung, ek bodas kumaha Allah. Reuni dengan teman-teman SMA baheula, sawareh rambutnya terus bodas. Wah, kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi disangka ahli maksiat. Ninggalin lu pegang kunaon maneh jiga nu teu diparaban. Jadi salaki nyeri hate. Ninggalin nu sepuh, nah maneh jiga dorok-dok kacayan. Jadi cicing. Jangan celetak-celetuk. Apa? Ulangi. Bisa celaka hanya karena satu patah kata. Ya di negeri kita ya, udah banyak tadi media hanya karena sepatah kata, hanya karena tulisan sedikit, sekarang jadi masalah riweuh. Betul? Tos aya nama tong sagala di komentaran, ek begang, ek gendut, kumaha manehna. Tong sagala di kilo. Ece sabaraha kintal, tah kintal teh nyeri karena hati. Nih saya punya pengalaman, Pak. Aduh, ceritakan jangan. Gaya mah gaya diundang ke Amerika. Wah, 2015 ya. Oh, diundang nguriling ceramah di Amerika. Suatu saat persis kayak gini. Ini ceritanya orang-orang intelek. Ada ibu-ibu teh ningalikeun wae. Sesudah ceramah, Ustaz, boleh saya nanya? Oh, silakan Bu. Maaf ya Ustaz. Oh, enggak apa-apa Bu. Ustaz, Agim, saya lihat Agim teh di TV mah tinggi besar. Aslinya mah segede gini. Eta mah Bu. Terus kelihatan di TV mah putih, kelihatannya mah enggak putih, kayak hitam gitu. Eta ngahina sanes tadi. Eta tengah hina, da fakta. Mereka tiap hari lihat orang Amerika jangkung ageng, atuh ka abdi jadi segede menel. Tiap hari lihat yang bule, atuh jadi hideung, benar? Tapi ini benar, tapi nggak perlu diomongin. Hasilnya Bu, eta mah dijongkokkeun ku nu dia ambek ku ibu-ibu sekitarnya hanya dengan celetak-celetuk atau pertanyaan yang tidak. Itu mah jadi masalah tuh Bu. Karunya. Satu lagi nih celetak-celetuk. Suatu saat sedang khotbah nikah, mau khotbah nikah, ada pernikahan, diundang bagian khotbah.
Semoga Allah menyayangi lebih ini KUA ya Pak. Lagi khidmat, Bapak Ibu yang budiman, tibalah saatnya ijab kabul. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ijab kabul hanya beberapa detik saja, tapi menghalalkan yang asalnya haram dan menjadi jalan pembuka kebaikan lebih banyak. Pernikahan antara saudara Fulan dengan calon istrinya Neng Fulana yang baheno. Waduh, nah makin nyebut baheno, tuh jadi ngararambek. Si lebih itu di parolototan. Berarti dari tadi ningali si calon mempelai wae kan, sampai tidak sadar ngebeletuk baheno. Itu Pak Bu, langsung itu suasana jadi runyam dan lebih ini KUA ini ditegur. Jangan gitu dong Pak, ini suasana lagi resmi. Kata-kata Bapak tuh jorok, pikirannya kotor, diambek tak. Cukup satu patah kata. Jadi lebih tehese. Satu patah kata we ngajungkalna. Makanya dalam Islam kalau orang mau baik, baik dulu dari mulutnya. Di pesantren Pak, 1 semester ya Pak Jenderal, 1 semester pelajaran pertamanya adalah jaga lisan. Duzol kakosi, dilarang dusta, dilarang zolim, kata-kata yang jelek, dilarang kasar, kotor, sia-sia. Tidak naik kelas walaupun matematiknya 10 kalau tidak bisa jaga mulut. Iya sumber masalah teh. Perang juga serbu di dia ya. Serius hadirin Bu, kita teh udah banyak masalah. Seueur teuing disada. Cicing nyamannya tong loba kahoyong tong disada wae. Mending zikir we. Upami jalmi kirang zikir jadi seueur carios. Kecuali cariosan nu janten zikir. Siap ini? Siap tidak ganggu orang lain? Nyetel kaset tong tarik teuing. Ieu jam sabaraha? Pak Iman engke jam subuh tong tarik teuing subuh teh ya. Ieu mah punten Pak, abdi aya di suatu tempat, aduh tarik pisan. Itu jam 3, jam setengah 3. Sahur. Aduh. Teu kira-kira kan ayeuna mah aya beker. Saya cari itu Pak, ternyata teh musola kecil di kampung. Cinggalorel eta mah sarare kecuali satu nu gugah. Make calana pondok. Si horeng teh abis jalan-jalan, ulin teh anak-anak jalanan teh nggak punya tempat pulang ke masjid, aya mikrofon, bangun. Walaupun masjid, tapi kalau mengganggu orang tidak benar. Ya semuanya pakai aturan. Jangan sampai orang teh jadi sebel ke masjid, toana tarik teuing, anu adanya rebek ya kan, bangunnya terlalu awal. Jangan hadirin. Orang punya hak untuk tahajud dengan nikmat. Orang yang sakit punya hak untuk istirahat. Orang yang non-Islam juga punya hak untuk bisa tidak terganggu. Makanya azanlah secukupnya pada waktunya dengan suara yang terindah, sound system yang bagus, insya Allah tidak terganggu ya. Setuju nggak? Bu? Pak? Adik-adik, motor tah, suara motor. Wang. Cek batu teh ngajungkel siap. Karena orang yang teraniaya doanya mustajab. Tong hilap eta tah. Orang yang ngajago mah Bu didoakeun teh nyungsep tah. Baru lihat kan viral tah di penjara ngagebugan ku Allah mah ditinggalikeun we anu milem nyungsep sekarang tah. Makanya orang yang suka merugikan orang lain mah siap-siap doa orang yang teraniaya teh mustajab. Tos, setuju ini? Ciri khas
Umat Islam di Ciparai mah tara ngaganggu sasaha. Kalau kita datang aman, tidak ada yang terganggu. Itu syarat akhlak yang pertama. 2, tong ngaganggu salaki, nya Bu. Aki-aki, kaumku, tong sok jail ka pamajikan tehnya. Kamari Pak, abdi ngobrol sareng sesama aki-aki. Abdi mah cenah pas subuh-subuh teh ngagebuk, nah jadi aya nini padahal pamajikanana ada nu ayana ieu cenah teu kenging nyebut nini ya da manehna ge mun hirup mah jadi aki-aki. Leres da ya. Ibu enggak boleh kebanyakan nonton drakor, drama Korea kararasep. Pas nonton geuning ningali salaki. Jangan gitulah. Teu halal eta mah. Eta we si aki keureuy ya. Halal. Udah habis belum waktunya? 2, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang di atas, apa yang kedua? Yang pertama apa? Nu di luar tah. Nah, udah belum ditanya hadirin. Oke, saya cinta padamu. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Tahu tidak? Amalan yang salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Makin senang membahagiakan, makin bahagia. Makin ingin dibahagiakan, makin tidak. Jawab hadirin, jangan bikin emosi. Ini teh rumus. Makin senang membahagiakan orang lain dengan ikhlas, makin bahagia. Jadi bahagia teh bukan karena ingin dibahagiakan, ingin membahagiakan. Kalau ingin pasti sangsara. Orang yang sangsara teh orang yang ingin dipuji, orang yang ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin diberi. Orang kalau pasti sering sakit. Oh, katosnya kunaon ibu sering ngajeletot dina hate? Sebab ibu sering ingin dihargai suami. Jangan. Bah, itu kursi itu yang buat duduk. Aduh, hilap geus tereh atosan karek emut. Mun tia tadi Pak Iman diwartosan. Tadi natos teu aya, Gusti. Semangat teuing eta ningali jamaah melanggar protokol kesehatan. Tanggung jawab Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah. Panasnya.